yang memerintahkan kepada keburukan bisa jadi waswasah minal jin ay syaitanil jin wal waswasah min syaitanil ins. Iya, seperti itu. Nah, maka ini pertanyaan tadi yang mengganjal, misalnya di ucapan Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berarti ada dua di sini yang memberikan waswas kepada manusia perintah buruk. Yang pertama al-jin minal jinnati, yang kedua wan nas. Berarti kita katakan syaitan yang membisiki, mempengaruhi manusia ada dua jenis. Syaitan yang berupa jin, dan itu yang Allah utus menjadi qarin di setiap Bani Adam, seperti hadis yang terdahulu, hadis yang marfu, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dan dia diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Maka tidaklah setiap Bani Adam yang lahir kecuali Allah mengutus dengannya qarinuhu, ada jin yang tinggal di hatinya yang akan memberikan waswasah. Hada huwal asl. Berarti al asl syaitan mada al jin minal qarin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, na'am wa iyaya, ila anallaha a'anani alaihi fa aslama fala ta'muruni illa bi khair. Begitupun kepada kamu ya Rasulullah, na'am, aku juga dari Bani Adam. Karena lafadznya tadi, tidaklah Bani Adam kecuali diutus kepadanya, di hatinya itu ada qarin. Di saat ditanya, dan begitupun kamu ya Rasulullah, na'am, namun bedanya illa anallaha a'anani, Allah telah memudahkan untukku, maka dia masuk Islam dan tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan saja. Dan begitupun di dalam hadis yang telah kita lalui, di hadis Safiyah disebutkan, inna syaitan yablughu minal ins mablagad dam au yajri majrad dam wa inni khasyitu an yaqdafa fi qulubikum syai'an. Disebutkan inna syaitan di sini. Ma makna syaitan huna? Ay syaitan al-jin, yang berjalan di dalam darah. Fahadihi al-adillah al-asl fi syayatin ay minal jin wa huwa qarinuna mawjud fil qalb au fil jism. Lalu di dalam ayat yang terakhir ini, minal jinnati wan nas, hadhil waswasah laisa minal jin faqat idan wa kadzalika minan nas. Madal jawab na'am. Idan narji' ila makna asy-syaitan. Fajawabuhu min haitsu lughah kadzalik. Yubayyin bi anna alladhi waswis laisal jin faqat bal al-ins. Awalan min haitsu lughah wa thaniyan min haitsu al-adillah al-hadithiyah wa thalithan min al-Qur'an. Adapun dari segi lughah, min haitsu lughah fa indal arab kama naqalahu Imam At-Tabari Abu Ja'far fi tafsiri, wa syaitanu fi kalamil arab kullu mutamarridin minal jin wal ins wad dawab wa kullu syai' yusamma syaitan. Idan kullu syai' mutamarrid, setiap sesuatu yang mutamarrid, makna marid ataupun mutamarrid, dia adalah yang tidak taat, memberontak, seperti syaitan, iblis. Di saat disebutkan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis, maka diperintah seluruh untuk sujud kepada Adam. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Maka di sini marid, mutamarrid, membangkang.
Maka setiap di dalam lughatil Arabiyyah fi kalamil Arab, kullu mutamarridin minal jin wal ins wad dawab wa kullu syai' yusamma syaitan. Maka syaitan itu berbentuk jin, huwa mutamarrid, di mana didengarkan adzan, kaum muslimin semuanya salat dan semua makhluk diperintahkan salat. Baik yang kafir pun diperintah untuk salat, namun mereka tidak meyakini dan tidak mau. Dan kaum muslimin pun diperintah salat, sebagian tidak mau. Wa amma syaitan mutamarrid. Adapun syaitan tidak salat sama sekali, dan tidak cukup dengan dia tidak salat menyuruh manusia untuk tidak salat juga. Maka hada mithal syaitan mutamarrid min amris salah. Wa kadzalika annas mutamarrid yusama syaitan. Seperti manusia yang membangkang, maka dia menjadi orang yang sengaja berdakwah kepada pembangkangan. Maka di saat kaum muslimin bulan puasa, ada suatu daerah, pemimpin daerah, tidak boleh muslim yang ada di wilayahku untuk berpuasa, maka harus berbuka. Maka di saat diumumkan dari wilayah tersebut ada kaum muslimin sekitar 100 kepala keluarga dari 500 kepala keluarga di wilayah tersebut, maka diawasi yang 200 kepala keluarga tidak boleh puasa. Idan huwa mutamarrid al-an, membangkang dari perintah Allah. Namun dari jenis syaitan lah, dari jenis manusia. Dia manusia seperti kita. Dan bahkan di sini dia membangkang untuk tidak boleh berpuasa satu orang pun, mengutus serdadu-serdadunya untuk menjaga dan memeriksa apakah mereka sarapan, makan siang, dapurnya ngebul atau tidak. Maka ini dinamakan syaitan al-ins. Wa kadzalika dawab. Di saat kita mempunyai kuda tunggangan misalnya, kemudian tunggangan kita yang biasanya ikut kendali ke kiri, tali kakangnya ditarik ke kiri, ke kanan, terus ditarik ke belakang dua-duanya, berhenti. Ini tidak, ditarik ke kiri, beloknya ke kanan, dan bahkan ingin menjatuhkan tuannya, maka dinamakan ya syaitan. Limadha li'anna mutamarrid minad dabbah huna. Idan indal Arab as-syaitan kullu mutamarridin minal jin wal ins wa dawab yusamma syaitan. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa yang membisik-bisikkan di dalam hati manusia ada dua. Pendalilan yang pertama ada dua, minal jinnati wan nas dari Al-Quran dan dari lughah Arabiyah, dan juga dari Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin, syayatinal insi wal jinni. Maka di dalam ayat ini jelas, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, maka kami menjadikan pada setiap nabi-nabi itu musuh-musuh. Dari mana jenisnya? Syayatinal ins wal jin. Syayatin maknanya tadi pembangkang, dari berbentuk ins wal jin. Maka adapun dari bentuk jin, mereka yang di setiap hati-hati manusia. Maka misalnya kita ambil di zaman Nuh, maka Allah mengutus wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Maka syayatinal jin yang di hati-hati pengikut Nuh, jangan ikuti Nuh. Sembahlah Yagutsa wa Ya'uq wa Nasra dan yang lainnya, Suwadan juga. Maka empat ini yang disembah, jangan mengikuti Nuh, menyembah just to Allah, straight to Allah, He is the one and only.
menyembah langsung kepada Allah tanpa perantara, dan hanya menyembah kepada Allah satu-satunya yang disembah, jangan. Maka bagaimana? Syaitanul jin berbuat seperti itu. Namun syaitanul ins seperti anaknya dan seperti istrinya, maka istri Nuh membangkang kepada perintah suaminya Nuh, dan anaknya juga membangkang perintah bapaknya. Maka di saat datang banjir bandang disebutkan, ya bunayya irkab ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Maka janganlah kalian atau kamu bersama orang-orang yang kafir yang ditenggelamkan. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Maka aku, wahai bapakku, akan naik ke atas gunung yang paling tinggi, maka air bahmu itu tidak ada manfaat bagi kamu. Maka akhirnya la asimal yauma min amrillah. Tidak ada pada hari itu yang selamat dari adab Allah Jalla wa'ala. Maka dia tenggelam bersama orang-orang yang kafir. Maka di sini kita katakan anaknya Nuh dan istrinya Nuh, maka keduanya menjadi syaitan al-ins karena membangkang, mutamarrid. Dan baqiya soal syaitanul ins wa syaitanul jin indaka ya Hudzaifah hada ashal. Dijawab sambil merem pun bisa. Mana mikrofon? Aina asyad fil udwan alal anbiya, li'anna Allah yaqul wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Aina asyad adawatan syaitanul ins atau syayatin al jin? Syaitanul ins. Limada? Li'annahum asyaddu. Aywa limada? Tayyib, al-jawab khalas sahih. Bas hada ziyadah minni limada? Li'anna syaitanul jin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalas. Intaha. Wa idza dzakarta bismillah kama fil hadits alladhi madha yasghur kama dubab. Khalas. Tinggal bawa sesuatu sudah menjadi kecil dan takut dengan kita karena kita berlindung kepada Allah. Walakin ya Hudzaifah ja'a rajul yurid an yaqtulak wa ya'khud amwalak. Syaitanul ins aula fa anta taqul qudamah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mada sayaf alak. Jika kamu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, apa yang akan dia perbuat? Mungkin akan memukul mulutmu, diam kau. Bum. Maka syaitanul ins lebih bahaya daripada syaitan al-jin. Maka oleh sebab itu terjadi pertempuran Nabi dengan orang-orang kufar karena mereka syayatinul ins. Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, dan di peperangan yang lain, kemudian di akhirnya di perang Fathi Makkah, karena mereka syayatinul ins. Adapun syayatinul jin, maka di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail fayataharra fi salatihi summa ba'da dalika ba'da mantaha yaqul fa inna syaitan yusari'ni fa saratuhu. Maka aku pegang berkelahi dengan syaitan di dalam salat. Maka dikatakan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa syaitan itu dipegang, dicekik oleh Nabi. Dan disebutkan bahwa lisannya itu keluar dan dicekik oleh Nabi. Dan disebutkan laula da'wati Sulaiman larobatuhu fi sawaril masjid wa yal'abuna biha atfalul Madinah. Maka jika bukan doanya Sulaiman, maka aku akan mengikat syaitan, bahkan ifrit di sini. Di beberapa riwayat disebutkan ifrit
membawa api ingin membakar Nabi. Di saat